kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy yang hadir setiap hari. Setiap hari hadirnya pun berkali-kali loh. Kenapa? Karena kami peduli akan kesehatan Anda. Kami hadir dengan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat ya. Dan Anda perlu tahu pemirsa kalau Go Healthy acara kita ini sudah lebih dari 1.500 episode. Ya, saya yakin banyak masyarakat yang sudah teredukasi mengenai kesehatan ya. Nah, supaya kita makin akrab pemirsa, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Jadi silahkan di-scan QR code yang ada di layar kaca. Nanti setelah bergabung Anda akan banyak mendapatkan informasi dan juga tips kesehatan dari para praktisi. Ya, ayo bergabung di Go Healthy Community. Oke, bakal banyak yang akan kita pelajari pemirsa. Salah satunya adalah kira-kira menurut Anda pemirsa benar atau salah kalau kulit kaki yang kering dan bersisik itu katanya pertanda dari diabetes. Lah kok nyambung ya? Benar atau salah? Kita akan cari tahu nanti ya. Dan juga tahukah Anda pemirsa? Masih megang perut nih. Ada tips untuk mengurangi perut buncit pada pria. Aku aman nggak ya? Aku tanya deh ke praktisi kesehatan sahabat-sahabat saya. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Kabar baik, sehat. Salam sehat. Ya? Dan bersama kami di sini juga ada narasumber. Ini adalah kedatangan yang kedua ya. Punya masalah dulu dengan, faktor resikonya kok banyak banget. Punya diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Ada Pak Epi di sini. Pak Epi apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Sehat. Kalau dulu mah enggak? Enggak. Dulu banyak masalah kesehatan? Iya betul. Oke, kenapa sih? Dulu diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat. Aduh. Semuanya. Satu aja udah bahaya. Ari Bapak, ini malah banyak dikumpulin ya. Tapi itu masalah dulu pemirsa, karena sekarang sudah tertangani, aman terkendali angka-angkanya karena sudah menggunakan teknologi laser. Pak Epi, aktivitasnya sekarang apa aja sih? Di rumah aja sih, bantuin usaha istri. Dulu kan kerja di media ya? Iya. Berapa lama di media tuh? 26 tahun. 26 tahun. Berarti udah pensiun sekarang? Udah. Lalu membantu usaha istri di rumah gitu kan ya? Oke, Pak Epi, mumpung apa lagi ada di TV Nasional, boleh Bapak sapa keluarga di rumah atau mungkin rekan-rekan kerja dulu ketika Bapak masih kerja di media. Silakan Pak Epi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epi Yusuf. Saya dulu kerja di media. Dulu memang saya punya penyakit diabetes, kolesterol, dan lain-lain banyak. Pokoknya jadi satu. Sekarang saya alhamdulillah selama laser saya jadi sehat, lebih fit, lebih bersemangat. Makanya kita harus tonton acara Go Healthy supaya kita sehat dan semangat. Wah, keren. Oke, kenapa sampai begitu banyak masalah kesehatan yang dulu pernah dialami oleh Pak Epi Yusuf ya? Coba kita lihat, ini dia riwayat singkatnya. Epi Yusuf, sama seperti kebanyakan orang, ia ingin bisa menikmati masa pensiunnya dengan sehat. Namun, di usia yang sudah tak lagi muda, tubuh seseorang menjadi lebih rentan terkena penyakit, tak terkecuali Epi Yusuf. Epi pun sadar kesehatannya ini bermasalah, sehingga mengalami diabetes, hipertensi, hingga kolesterol yang tinggi, karena pola hidupnya yang kurang sehat sejak muda. Saya mempunyai keluhan adalah diabetes, kolesterol tinggi, tensi darah tinggi, asam urat, badannya terasa lemas, dan kurang bergairah. Saya sangat khawatir dengan kondisi saya, dengan gejala-gejala diabetes, kolesterol, dan tensi darah. Ya terutama komplikasinya ke jantung, ke ginjal. Kini, Epi sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah berkomitmen untuk memperbaiki pola hidup jadi lebih sehat dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah memakai teknologi laser ini, gula darah saya sekarang ini di bawah 200, untuk kolesterol juga di bawah 200 juga, asam urat di bawah 7, tensi sekitar 130/80. Untuk pemirsa, untuk menjaga kesehatan kita, marilah kita menggunakan teknologi laser, karena saya sudah merasakan manfaatnya bagaimana setelah memakai teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Jadi Bapak ini punya 4 faktor resiko terkena banyak komplikasi ya. Bapak tahu kan kalau komplikasi itu bisa macam-macam? Apa aja tuh yang Bapak Jantung. tahu? Jantung. Iya. Ginjal. Ginjal. Yang di sini apa? Otak.
Stroke. Stroke. Ada pengalaman mungkin maaf dari keluarga, tetangga yang kena itu? Ada banyak. Masih ada atau udah Ada meninggal? yang masih ada, ada yang sudah meninggal. Yang masih ada pasti hidupnya menderita. Bapak nggak mau kan? Nggak mau. Oke, nah karena nggak mau, PEP ini nggak tinggal diam, sadar ini tinggi-tinggi semua, nggak boleh dibiarin. Makanya menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak? Betul. Bapak sudah merasakan manfaatnya? Sudah. Kita bisa angkat dulu deh ya. Gula darah pernah paling tinggi berapa? Sampai 290-an. Gula darah 290, tinggi. Tinggi Di atas 200 soalnya. Iya. Oke, ya. 200. Tensi pernah paling tinggi berapa Bapak ingat? 150. 150, di atas 140 tinggi. Ya. Kolesterol. Kolesterol Di atas 200. di atas 200 tinggi, asam urat Di atas 7. di atas 9 9 bahkan. 9 bahkan. Oke. Itu ke badan enak nggak dengan angka-angka tadi yang tinggi? Nggak enak. Apa yang dirasain? Ya lemes. Lemes. terutama ngantuk. Lemes, ngantuk, nggak ada energi gitu ya? Iya. Apalagi Pak? Pipis terus. Ke belakang. Ciri-ciri gula tinggi tuh, ya pipis terus. Pokoknya nggak enak aja hidupnya kan? Betul. Mengganggu aktivitas nggak? Sangat Mengganggu kualitas hidup tentu. tentu ya? Iya. Dan yang paling ngeri itu adalah komplikasinya tadi. Ya. Oke, nanti kita cari tahu apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser. Angka-angka yang tadi semuanya tinggi setelah pakai laser jadi berapa? Tapi sekarang saya mau ngecek dulu Bapak nih ya, mau ngetes dulu Bapak tentang pemahaman ini. Silahkan dijawab dengan benar atau salah dan alasannya apa. Ya, Pak Epi. Iya. Kulit kaki yang kering dan bersisik itu pertanda diabetes. Benar atau salah? Benar. Pengalaman pribadi kah? Iya. Oh gitu Pak. Emang kulit Bapak kering? Iya. Kakinya gitu? Iya. Kulit terkelupas. Ih, sampai terkelupas. Iya. Sakit atau enggak? Enggak. Enggak, cuman secara estetik juga tidak enak dilihat gitu ya. Iya. Dan ketika dicek, Gula. Gula? Dua gulanya tinggi. oke. Nah, jadi pemirsa, kita akan cari tahu ya, kalau misalnya sekarang mungkin kulit kaki Anda kering dan bersisik, apakah itu pertanda diabetes? Kalau Pak Epi menjawabnya itu benar, pengalaman pribadi. Tapi apakah memang tepat jawabannya? Iya, jadi kulit yang kering ini memang bisa disebabkan oleh banyak hal. Nah, salah satunya adalah penyebabnya si diabetes. Jadi diabetes itu memang bisa menyebabkan kulit kaki yang lebih kering dan juga tersisik dan sertai dengan rasa yang seperti ingin mengelupas. Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah pada pasien dengan gula darah tinggi atau pasien diabetes ini seringkali disertai dengan gangguan aliran darah, di mana sirkulasi darah yang menuju ke organ-organ kulit ini mengalami gangguan karena pembuluh darah yang kecil ini rentan mengalami kerusakan akibat gula darah yang tinggi. Otomatis sel kulit ini menjadi lebih sulit untuk beregenerasi, kelembapannya menurun, hidrasinya menurun, sehingga kulit kaki ini cenderung menjadi lebih kering. Lalu yang kedua adalah neuropati diabetik, di mana pada pasien dengan kadar gula darah tinggi ini seringkali disertai dengan gangguan saraf tepi. Seperti yang kita tahu bahwa saraf tepi ini gak cuma mempersarafi rasa sensorik maupun motorik, tetapi ada juga kelenjar keringat. Ketika terjadi gangguan saraf, maka kelenjar keringat menjadi tidak aktif, akhirnya kulit cenderung menjadi lebih kering. Lalu yang ketiga adalah pada pasien diabetes ini disertai dengan gangguan sistem imun tubuh, di mana flora normal seperti jamur-jamur itu bisa saja menjadi flora yang jahat. Akhirnya sampai terjadi gampang mengalami infeksi jamur, lalu infeksi jamur pada kulit itu juga bisa menimbulkan kulit yang terasa kering, gatal, dan juga bersisik. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah, kalau sering mengalami kulit yang terasa gatal, kering, bersisik, coba deh alangkah baiknya Anda periksakan diri Anda ke dokter. Pastikan bahwa kadar gula darah Anda tidak tinggi. Oke, jadi kulit kaki kering bersisik adalah pertanda diabetes. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. So be careful, hati-hati. Kalau tandanya sudah ada, langsung periksakan ke dokter dan lakukan medical check up. Bapak asam urat tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi, hipertensi juga punya. Bapak nggak tinggal diam kan? Enggak. Bapak sudah pakai teknologi laser, betul? Betul. Oke, hipertensi 150-an. Iya. Sekarang setelah pakai laser berapa Pak? Ingat nggak? 130-an. Oke ya. Kontrol. Oke, pertahankan. Turunin lagi kalau misalnya bisa 120 per 80 lebih baik. Betul. lagi, ya. Angka yang paling baik itu 120 per 80. Tensi aman. Gula darah 290 asalnya. Setelah pakai laser jadi berapa Pak? Ingat nggak? Kurang dari 200. Kurang dari 200, di bawah 200 ya? Di bawah 200. Asik, good. Kolesterol, karena doyan makan enak nih. Dulu berapa? 200 200 lebih lah pokoknya. Sekarang berapa? Di bawah 200. Di bawah 200 juga. 170. Cakep. Asam urat pernah berapa tadi? 9. 9. Sekarang jadi berapa setelah pakai laser? 6. Woi,
Di badan Pak ketika dulu tinggi-tinggi itu apa sih kerasanya? Lemes, nggak enak. Sekarang masih ada lemesnya? Enggak. Udah nggak ada lemes lagi? Udah enak, lebih segar lagi. Oke, dulu ngalamin susah tidur nggak? Iya. Kenapa? Ya gelisah aja kalau malam susah tidur. Susah tidur, belum terganggu dengan pasti sering buang air kecil toilet, ya? ya, Itu ciri-ciri diabetes banget. Setelah pakai laser, tidurnya jadi gimana Pak? Alhamdulillah nyenyak, Tidurnya menjadi lebih berkualitas. berkualitas. Yang paling berkesan yang Bapak rasakan setelah pakai laser apa sih Pak? Ya itu jadi apa, pegel-pegel badan juga hilang, lebih semangat lagi. Badan lebih enak lah, jauh lebih enak. Gitu. Ya. Jadi lebih senang kondisi dulu atau sekarang? Sekarang Oke, jadi artinya adalah Pak Epi ini nggak mau tinggal diam dengan masalah-masalah kesehatan tadi. Sudah menggunakan teknologi laser sehingga perubahannya beda. Kalau Anda perhatikan video yang tadi sama video yang sekarang, wajahnya beda, lebih segar Bapak. Ya, lebih fresh, lebih glowing dan kayaknya lebih optimis hidupnya. Jadi 2 jempol buat Pak Epi. Nah, saya ingin katakan kondisi Pak Epi waktu itu membuat darahnya sangat kental ya. Nah, kita mau lihat dulu perbedaan darah kental dengan tidak kental. Ini perlu pemirsa ketahui karena saya yakin banyak di antara kita yang telah mengalami itu. Coba lihat di sebelah kanan, ini adalah darah yang tidak normal, darah yang kental. Di mana sel-sel darahnya berikatan satu sama lain ya, bertumpuk-tumpuk sehingga mengalirnya menjadi lambat. Apa yang terjadi kalau aliran darah itu lambat? Yang terjadi adalah oksigen, zat gizi ke seluruh sel dan organ tidak didapat dan itu bahaya, bisa kemudian membuat fungsi organ kita semuanya menurun lebih awal dari yang seharusnya. Nah, kemudian terjadi peradangan di mana-mana. Jadi orang yang memiliki darah seperti itu akan mengalami peradangan di mana-mana. Jadi itu harus diturunkan. Nah, kemudian kolesterol itu juga membuat terjadinya trombus ya, trombus. Nah, ketika Pak Epi sudah menggunakan teknologi laser, trombus sumbatan-sumbatan itu kemudian diuraikan oleh adanya teknologi laser. 3 warna itu akan menguraikannya dan kemudian sumbatan itu mengalir, terurai di seluruh tubuh sehingga tidak terjadi lagi sumbatan. Dan yang paling penting lagi adalah gula yang Pak Epi konsumsi dari makanan, kolesterol yang dikonsumsi dari makanan, semuanya akan dibawa ke mitokondria dan diubah menjadi energi. Makanya Pak Epi mengatakan saya lebih bertenaga, saya lebih berenergi gitu ya, karena memang diubah. Tapi Pak Epi, gaya hidup tetap harus diubah, pola makan harus disesuaikan. Yang tinggi gula semua harus direduksi gitu ya, dan sempurnakan dengan teknologi laser yang kemudian menguatkan hasil-hasil perubahan itu tadi. Nah, pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Pak Epi, gunakan teknologi laser segera mungkin, jangan ditunda lagi karena darah kental itu sangat berbahaya untuk proses peradangan dan gangguan pada organ. Mulai dari sekarang juga pemirsa. Oke, pemirsa, kami hadir setiap hari dengan banyak informasi mengenai kesehatan. Tapi apalah artinya jika informasi sudah banyak, tapi Anda nggak take action? Makanya jika Anda ingin menjaga kesehatan Anda, lakukan apa yang sudah Pak Epi lakukan. Take action sekarang juga, dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara silakan menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat, ayo dimanfaatkan promo-promo dan cicilan 0%. Ya, supaya Anda sesegera mungkin mendapatkan dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat ya, jangan pilih yang abal-abal. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Sekali lagi pemirsa, benar apa yang dikatakan oleh Mbak Prati tadi. Siapapun kita, apapun profesi kita, berapapun usia kita, kesehatan adalah yang utama. Pastikan kualitas darah dan pembuluh darah dalam keadaan baik, karena itu akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh Pak Epi dulu menjalankan pola hidup sehat nggak Pak? jarang. Jarang atau enggak? Hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Aku tanya satu-satu ya, karena nggak mungkin tadi angka-angka yang tinggi itu terjadi tiba-tiba, nggak mungkin. Itu pasti kan kebiasaan yang tidak baik selama bertahun-tahun. Makannya Bapak dulu dijaga nggak? Enggak. Orang TV nggak? Pasti nggak dijaga ya? Enggak, Apa aja ketemu dimakan? Yang enak-enak aja. Yang enak-enak aja. Jam berapapun makan? Makan. Tengah malam makan. Bapak jujur ya Pak ya, kita hargai Pak. Lah kita kan tahu orang TV gimana kerjanya, orang media gitu ya. Makan nggak dijaga, tidur, udah jelas ya. Ya, udah nggak. Berantakan juga kan? Susah. Olahraga? Jarang. Dulu kerjaan Bapak menuntut apa ya? Stresnya tinggi nggak sih Pak dulu?
Iya, konsentrasi tinggi. Oke. Ya, tadi yang saya tanyakan itu adalah 4 pilar pola hidup sehat. Bapak tidak melaksanakan itu. Mungkin juga Anda pemirsa. Jadi ya, dalam tanda kutip wajar kalau kolesterol, ya, hipertensi, diabetes, asam urat mampir, gitu kan. Tapi udah, itu cerita kemarin. Udah pakai teknologi laser. Sekarang semua angka-angkanya sudah aman terkendali. Artinya faktor resiko terkena komplikasi sudah diturunkan. Bapak pakai rutin kan? Pakai rutin. Sehari berapa kali? 2 kali. Kapan aja? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Durasi yang berapa menit? Sekarang udah yang 1 jam. 60 menit ya? 60 menit. Good. Yang dipasang di rongga hidung, Bapak pakai nggak intranasal? Pakai. Pakai. Rutin nggak? Rutin. Good. Oke. Nah, kalau boleh saya ngasih saran, salah satu PR yang Bapak harus lakukan adalah kurangi ukuran perutnya. Mohon maaf, Bapak termasuk yang buncit. Langsung begitu. Mengaku, Pak? Mengaku, Pak. Oke, ya. Pemirsa, tahukah Anda kalau pria ini nggak boleh punya perut buncit karena itu adalah banyak masalah kesehatan kelak yang akan terjadi. Betul kan? Nah, jadi pemirsa, kalau kita lihat kenapa laki-laki atau pria itu lebih banyak yang buncit dibandingkan perempuan. Nah, ini terjadi karena memang perbedaan hormonal ya. Jadi kalau laki-laki itu kan hormonnya testosteron. Keberadaan hormon itu membawa distribusi lemak itu berbeda dengan perempuan. Jadi perempuan kalau kelebihan energi seringnya dibawa ke area tangan atau ke area subskapula di belakang bahu pundaknya atau juga ke area paha dan panggul. Tapi kalau laki-laki kelebihan asupan energi selalu dibawa ke area tengah sentral. Makanya ketika dia mengasup makanan itu lebih dari kebutuhannya, terjadilah peningkatan ukuran perutnya. Oleh karena itu tipsnya adalah seorang laki-laki itu harus mampu menjaga pola makan hariannya, terdistribusi kalorinya merata dari pagi, siang, dan malam. Sehingga tidak ada kelebihan asupan itu tadi. Karena setiap kelebihan akan diubah jadi lemak, lalu lemak itu akan disampaikan ke area sentral. Nah, dari makanan manakah yang paling sering berlebih diasup oleh seorang laki-laki? Pertama adalah gula, karena keseringan mengkonsumsi minuman manis berupa kopi yang harus manis dan minuman lainnya. Iya, betul. Yang kedua itu adalah dari jumlah makanan pokoknya. Jumlah nasi biasanya dominan, lalu makanan yang berbahan dasar tepung itu juga lebih dominan. Nah, itu harus dikurangi pemirsa untuk mengatasi perut buncit tadi. Nah, yang kedua adalah ternyata ketika hormon testosteron ini menurun jumlahnya, makin beresiko meningkatkan perut buncit. Nah, sekarang pria saat ini lebih dini mengalami penurunan testosteron itu sendiri. Kenapa demikian? Karena kebanyakan makan makanan yang berlemak trans tinggi. Dari mana lemak trans tinggi itu? Dari donat. Tadi kayaknya Bapak baru makan itu ya. Kemudian dari kue-kue, cookies, kemudian biskuit. Aduh, itu semua enak mengandung semua, trans. Bu Rita. Gimana itu? Betul. Kemudian makanan yang digoreng, yang dijual di luar rumah, yang dengan deep fryer itu juga trans fatnya tinggi. Bapak orang media, kemudian sering juga begadang dan pemirsa lain yang juga sering begadang, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang trans fatnya tinggi. Nah, itu juga harus dikurangi. Nah, perlu pemirsa pahami, ketika lingkar perut seorang laki-laki itu meningkat, itu bukan pertanda baik-baik saja. Walaupun pemirsa banyak mengatakan bahwa, wah, itu lambang kemakmuran karena sudah menikah. Udah jadi, mapan dong. Sudah mapan, jadi bos ya. Hati-hati. Ukuran lemak di perut itu sifatnya sangat reaktif, akan bisa meningkatkan risiko gangguan metabolik, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemirsa, segera perbaiki gaya hidupnya dan jangan lupa gunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser akan membantu proses metabolisme itu menjadi lebih baik dengan memperbaiki kualitas darah dan kualitas pembuluh darah. Karena buncit sumber penyakit, segera menggunakan teknologi laser dan gaya hidup sehatnya. Oke, itu bagus tuh quotes yang terakhir tuh, buncit sumber penyakit. Kita bahas sekarang ya tentang teknologi laser yang sudah digunakan oleh Pak Epi ini ya. Yang di pergelangan tangan rutin sehari 2 kali, durasinya udah 60 menit, good. Nah, Bapak tahu nggak kenapa ada ekstensi yang dipasang di rongga hidung intranasal? Penjelasannya tahu nggak kenapa? Ini penting untuk dipakai rutin. Iya. Pengen tahu nggak? Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Preti. Oke, jadi begini ya, kalau kita berbicara masalah produksi nitrik oxide, ini 75%-nya dikerjakan oleh pembuluh darah kita. Dan 25%-nya ini dikerjakan oleh saluran pernapasan kita. Seperti yang kita tahu bahwa manfaat dari nitrik oxide ini banyak sekali. Pertama, dia membuka pembuluh darah sehingga tensi menjadi lebih terkendali. Dia mengoptimalkan kerja dan pompa jantung, dan juga menjaga saluran pernapasan kita. Khususnya untuk pria juga dapat meningkatkan stamina pada pria. Nah, penggunaan teknologi laser secara intranasal
intranasal yang dipasangkan di dalam rongga hidung nantinya dapat mengoptimalkan pembuluh darah yang ada di organ hidung sebagai salah satu bentuk dari saluran pernapasan. Ini secara optimal menghasilkan jumlah nitrik oxide yang lebih optimal lagi. Jadi dapat nih 100% nih pemirsa. 75%-nya dari pembuluh darah, 25%-nya dari saluran pernapasan. Nah, otomatis nitrik oxide ini akan disalurkan ke pembuluh darah yang berhubungan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pembuluh darah di hidung ini terkoneksi dan berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Nah, nitrik oxide ini nanti akan diedarkan ke organ otak dan fungsinya adalah pertama dia membuka pembuluh darah yang ada di otak. Sehingga darah yang membawa zat gizi maupun oksigen ini dapat terhantar dengan lebih optimal lagi. Nah, tentunya bisa membantu mencegah terjadi serangan stroke khususnya untuk Anda pemirsa di rumah yang merupakan tim serdu. Tim serdu nih tim serba 200, tensinya 200, kolesterol 200, gula darah 200, trigliserida 200, semuanya 200. Cuman asam urat aja yang nggak bisa 200-an. Nah, ini penting untuk menggunakan intranasal untuk mencegah terjadi serangan stroke. Dan untuk yang sudah pernah mengalami serangan stroke, ini bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Lalu juga mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Dan tentunya bisa membantu menjaga fungsi kognitif maupun fungsi memori sampai usia lanjut. Dalam arti bisa mencegah terjadinya kepikunan karena kita tahu bahwa demensia ini dapat mengganggu kualitas hidup para lansia dan juga salah satu faktor yang berpengaruh adalah kualitas darah dan pembuluh darah yang tidak baik. Jadi kita harus atasi masalah kualitas darah dan pembuluh darah tersebut. Dan teknologi laser secara intranasal ini juga dapat dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami migrain, sinusitis, vertigo, atau memang nggak punya semuanya tapi ingin meningkatkan fokus, atensi maupun konsentrasi saat bekerja. Nah, Anda dapat memanfaatkan penggunaan intranasal ini secara rutin. Nah, oleh karena itulah pemirsa yang mengalami keluhan-keluhan yang sama dengan Pak Epi dan juga yang memiliki tekanan darah yang tinggi, dan kita tahu hari ini bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami peningkatan tekanan darah mulai dari usia 15 tahun. Oleh karena itu gunakan teknologi laser. Selain kita menjalankan gaya hidup sehat, gunakan teknologi laser untuk menyempurnakan hasil kesehatan metabolik kita. Oke. Pemirsa, Pak Epi sudah menggunakan teknologi laser secara rutin dan sudah merasakan manfaatnya. Pak, coba sekarang Bapak ajak, bukan hanya istri yang harus diajak ya Pak ya. Pemirsa Go Healthy juga coba diajak untuk hidup sehat, untuk menggunakan teknologi laser. Silakan Pak Epi. Pemirsa, untuk hidup sehat, marilah kita gunakan teknologi laser supaya membantu kesehatan, menjaga kesehatan kita untuk mencegah semua yang menjadi tinggi menjadi stabil kembali. Gunakan teknologi laser. Oh, keren. Kalau perlu sebagai ketua RT keluarkan sebagai undang-undang di RT Bapak. Waduh, warga saya harus sehat misalnya. Betul. Gitu kan ya. Karena positif. Iya, hidup sehat mah kadang kalau menjalankan hidup sehat, kalau sendirian kadang suka capek. Benar, tapi kalau rame-rame Tapi lebih kalau ringan. rame-rame mah seneng biasanya gitu Pak. Ya, saling menyemangati gitu kan ya. Kalau sendiri kayaknya kurang motivasi gitu kan ya. PB terima kasih, sehat selalu. Kita ketemu lagi nanti dengan kondisi jauh lebih sehat lagi ya. PR-nya apa Pak? Buncit. Nah, gitu ya. Kurangin ya. Nanti ketemu lagi udah six pack ya Pak ya. Bu Rita terima kasih. Mbak Preti juga terima kasih ya. Dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Jadi dari hasil obrolan selalu endingnya saya bilang, yuk take action. Gunakan dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan, sudah diatur sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaannya nggak susah kok pemirsa, rutin sehari 2 kali aja. Ya, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nah, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi. Nggak ada yang enak pilihannya, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, tidak ada yang menyenangkan. Ya, jadi ayo dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat juga dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Yuk, kita menjadi orang yang peduli dengan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Masa kita berbuat zolim dengan tidak menjaga kesehatan tersebut? Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga gunakan teknologi laser.